Wong guru saya aja jarang ngatur saya kok orang lain ngatur. Itu Mbah Mun kalau nimbali saya mesti bahak takoki nak pas nganggur konring. Ini ndak ngundang tanggalnya, jamnya diatur. Semoga Allah mengampuni. Ndak supaya Anda sadar bahwa di balik aturan-aturan prosedur juga aturan etika bainal ulama. Oke, aturan prosedur saya harus ngisi jam sekian. Itu aturan prosedur. Tapi aturan prosedur ini tidak mengalahkan hukum taklim mutaklim. Makanya semoga ngerubah jadwal ini bagian dari kafarah ya. Bahwa saya telah mengatur beliau karena betapapun kata beliau aturan prosedural ya harus tetap di bawah taklim mutaklim. Tapi karena saya bukan moderator amatir ya. Jadi karena bukan moderator amatir saya pakai yang satunya bahwa akhlak itu harus di bawah hukum. Dan dalam konteks musyawarah ya moderator adalah kekuasaan tertinggi. Tapi sekedar nambah cerita itu Gus, di Madura ada seorang yang ada orang Madura sudah haji, sebelum nyampe di rumahnya dia pesan ke tetangganya yang kebetulan waktu itu sudah mondok, tolong aku dibuatin semacam banner yang ada ayat atau hadisnya, tetapi jangan yang sudah ekstrim lah, aku suka yang ekstrim. Jangan misalnya al-hajru mabrur laisa jazaohu ilal jannah, itu aku tahu sudah. Terus jangan juga walillahi ala nasi hijjul baiti, itu jangan, sudah sering. Aku carikan ayat atau hadis yang tidak populer. Akhirnya santrinya itu mikir, buka Al-Quran dengan pemahaman yang ekstrim, akhirnya langsung dia temukan ayat dan itu dipajang besar-besar di pintu gerbang. Ayatnya adalah Aman hajjal baita awi tamaro fala junaha, maka tidak ada dosa. Nah ini termasuk salah satu memahami ayat Al-Quran yang ekstrim. Gobloknya yang ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hussein dan siap dikatakan goblok karena bertanya. Gus Baha ini berapa bulan yang lalu diangkat sebagai Rois Suriah PBNU dan itu tidak melalui proses kaderisasi melalui ranting, MWC dan seterusnya. Padahal Ustadz Khairuddin ini di sini paling alim, tapi beliau masih jadi MWC gitu. Ya, terima kasih. Itu berangkat dari Gus Baha sebagai Rois Suriah. Saya ingin bertanya tentang ke-NU-an yang telah dirumuskan oleh Ki Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena beliau kalau misalnya nanti tidak bisa menjawab berarti diragukan ke Rois Suriahannya. Oke. Di dalam risalah atau konun asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa secara keagamaan NU menggunakan sistem bermazhab atau mazhub. Serius ini Gus. Yang pertama dalam akidah, terus fikih dan tasawuf. Nah, dalam fikih misalnya NU menganut Abu Hanifah, terus Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 154. Wafatnya tahun 205. Akhirnya berapa? 154. 50. Mungkin kitab saya ditahrif itu, Gus. Apa? 63.
Oh iya. Ya intinya umurnya pendek. 50, pokok 50 lah. Iya, 204. Kalau Al-Ghazali wafat 505. Ya. Nah, iya. Iya, pertanyaannya gini, Gus. Pertanyaannya gini, bahwa sistem bermadhab NU itu yang pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sementara dalam aspek lain, NU menganut mazhab Abu Hanifah, Malik bin Anas, yang mana salah satu masodirul ahkamnya adalah misalnya Abu Hanifah menggunakan istihsan, Imam Malik menggunakan amalu ahlil Madinah. Nah, ini seperti ada kontradiksi atau kontradiksi interminus istilahnya itu. Di satu sisi pakai kias, tapi di sisi yang lain kok menerima istihsan gitu, menerima amalu ahlul Madinah. Padahal dalam sistem beragama NU itu landasan keagamaannya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tapi di dalam ruang lingkup yang lebih dalam bermadzhab Abu Hanifah, itu Abu Hanifah menggunakan istihsan. Ini perlu ditambah rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau saya yang salah memahami gitu. Jadi yang dimaksud Qiyas di situ apa, Gus? Kalau misalnya Qiyas hamlu maklumin ala maklumin sebagaimana dalam Ghoyah halaman berapa ini? Terima kasih. Jadi yang dimaksud Qiyas dalam rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gimana? Karena masih ada istihsan gitu kan, ada kontradiksi gitu. Kok Qiyas diterima, istihsan juga diterima gitu. Terima kasih. Semoga Gus Bahak paham ya. Ini yang semoga yang nular itu bukan hanya GR-nya ya, tapi juga ilmunya beliau semoga nular. Amin. Saya persilahkan kepada Kiai. Enggak dijawab, gurunya aja cukup. Ini sama Abdul Wahid. Yang ini Husain. Tapi enggak cucunya Nabi yang Husain. Kan ini juga Husain ya. Husain juga. Ini Husain. Kata ini budaknya. Ini yang jelas ini hari ini benar-benar kacau. Kacau sekacau-kacaunya. Ustadznya bingung, santrinya sudah bingung, sombong lagi. Yang boleh sombong tuh yang sudah ada bingung-bingung. Tapi agak apa-apa, saya maafkan ya. Memang itu satu-satunya cara dia untuk menang gitu. Ya. Saya jawab tadi yang dari Ustadz Asrar, itu yang penuh misteri mana Asrar itu maknanya kan banyak rahasia, itu terjemahan bebasnya penuh misteri. Nggak tahu punya misteri apa tadi. Tadi tanya gimana yang tentang apa khilaf sama apa? Sama nanya ulang, coba ulang. Apa? Begini ya, kitab Sajaratul Ma'arif tadi kutipan Anda tak luruskan, itu tagnya di Sajaratul Ma'arif saya hafal, judulnya itu la yutrakul haqqu li ajlil batil, ya enggak? Itu mesti persis begitu. Yang kamu tadi pasti tidak persis. Saya ini hafal Quran, jadi ingatan saya normal. Terus berhalanya namanya apa? Saya ingat kalau berhala yang di Safa dan Marwah, Isaf dan Nailah. Kamu enggak ingat? Enggak ingat apa dah? Gitu kok jadi guru. Bisa. Jadi maksudnya itu mungkin jadi gurunya sah karena muridnya lebih bodoh. Tapi yang enggak sah itu gini loh. Wong kelas gitu kok melawan saya itu loh. Itu sangat nggak sah ya. Jadi ibarat kan saya ini sudah tisen dilawan LSPK, lu bisa mati. Bisa mati itu. Begini ya, saya ini belajar itu banyak. Selain belajar banyak, saya itu punya hafalan banyak. Jadi penting ya, hafalan itu penting karena itu kias atau tadi
Misalnya cerita itu bahasa Arabnya kisah. Tapi asalik anil kisah ilal iktibar itu adalah maslaku ahlil akhyar. Itu masyhur itu dawuh ulama. Jadi dari cerita kemudian diiktibar itu maslakul akhyar, manhajnya orang-orang pilihan. Sehingga cerita ini sebetulnya idzoh atau mau idzoh atau kisah ini menjadi iktibar. Dan iktibar masuk yang di antara yang 9 itu. Misalnya begini, sampean guyon di sini. Itu kalau bapak saya masih sugeng, sampean guyon gini dibiarin. Bapak itu pernah sama saya mau manggil santri, kemudian di kangkang itu baru guyon, itu bapak balik. Kembali ke dalam nggak jadi manggil, padahal mau manggil karena ada tamu disuruh melayani tamu. Kata bapak gini, Pak kenapa kembali? Santri itu fakir rada duit. Kok iso guyon itu barang mewah. Maka mengganggu itu haram katanya. Wong fakire ngono kok iso seneng itu luar ya. Mengganggu kesenangan orang fakir adalah Makanya kalau sampean DR mengalahkan saya monggo mawon. Karena itu satu-satunya cara sampean untuk merasa apa? Menang. Saya tidak usah merasa menang, sudah pasti menang. Merasa tidak merasa sudah menang. Ya coba polling saja. Gus Bak sama Ustaz Asror alim mana? Saya tidak usah jawab. Saya tidak usah jawab, pasti menang saya. Bukan saya yang memenangkan, ya memang menang, memang. Buktinya gampang kan? Sampean ngundang saya apa ngundang Ustaz Asror? Jadi yang angkuh itu sampean, bukan saya kan, bukan saya. Nah, jadi iktibar itu maslaku ahli akhyar. Termasuk yang saya kagum dari kitab Syajaratul Ma'arif adalah ketika malam itu ada rapat, dengerin ya, malam itu ada rapat bahwa besok Musa harus ditangkap. Di antara yang rapat itu adalah ada rojulun sing yaktumu imanah yang disebut waqala rojulun min ali fir'aun yaktumu imanah. Karena dia ikut rapat, kemudian dia bocorkan ke Nabi Musa ya wajah min aqsal madinati seterusnya itu yang innal mala ya'tamiruna bika. Itu wajah rojulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal mala ya'tamiruna bika. Itu si rojul ini pagi-pagi mungkin bukan pagi ya, setelah rapat itu langsung bergegas nemui siapa? Nabi Musa, besok kamu akan ditangkap oleh tentara dan kamu akan dieksekusi. Kamu kok tahu? Saya ikut rapat. Tapi karena dia masih yaktumu iman. Itu kan cerita ya, kita sepakat ya. Itu cerita, kisah. Tapi Imam Izzuddin bin Abdissalam yang punya gelar Sultanul enggak keliru, Sultanul Ulama. Ini mesti salah guru. Sultanul Ulama. Ya. Yang penting kita jangan sampai jadi Sultanul Juhala. Karena ini belum ada presidennya. Raja Wali sudah ada Sabdul Qadir. Raja Ulama ada Izzuddin bin Abdissalam. Kayak Raja Bodoh itu terlalu banyak. Makanya kompetisinya susah ini karena terlalu banyak yang jadi apa? Nah, ternyata oleh Izzuddin bin Abdissalam yang diambil contoh itu yas'anya. Maka di ayat itu beliau mengebabkan babul musaroah ila khifdidima. Bab pentingnya bergegas untuk menyelamatkan mengalirnya darahnya seorang mukmin. Jadi yang dia simpulkan dari kata yas'a bahwa untuk menyelamatkan darah itu ora oleh sak kobre, tidak boleh sesempatnya, tapi harus yas'a. Yas'a itu bergegas. Nah itu kan dari kisah menjadi istidlalun fiqhiyun, menjadi istidlalun fiqhiyun atau amrun fiqhiyun. Allah tidak mengatakan yamshi tapi yas'a. Karena pikirannya rojul tadi jangan sampai menangkapnya Mala'u Fir'aun mendahului larinya Musa. Maka di sini yas'a tidak dimaknani sebagai hanya cerita, tapi kesimpulan secara fikih bahwa untuk menyelamatkan darah itu harus yas'a, harus bergegas. Nah itu contoh. Jadi kalau sampean tanya Syajaratul Ma'arif itu ikut partai mana? Itu ikut partai Itibar. Dari 9 itu ikut partai apa? Itibar. Yang kemudian wakhud biyatika dikhtan. Khilah itu boleh asal dibolehkan Allah. Itu kan bukan Nabi Ayub yang ingin khilah, tapi Allah yang mengajarkan khilah. Nah kalau Allah yang mengajarkan itu menjadi halal berdasar kesalahan masing-masing. Sampean tahu nggak ceritanya Nabi Ayub sama istrinya? Apa setengah tahu? Apa? Oh setengah tahu lah. Ini yang setengahnya tak tambahi lagi.
Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali. Karena memang sunnahnya ulama itu memang punya istri cantik. Entah sunnah itu dengan arti kesunatan, entah takdir, tidak tahu. Jadi sampean gak usah tanya, istri Gus Bak gimana? Ikut sunnah itu. Ikut sunnah.